Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas materi di seputar sistem indera. Adapun indera yang akan kita bahas kali ini adalah indera penglihatan dan indera peraba, ya, mata dan kulit. Yang pertama akan kita bahas di sistem indera penglihatan, ya. Untuk alat indera penglihatan pada manusia ini jumlahnya ada sepasang. Mata kita ini berfungsi sebagai fotoreseptor, yaitu reseptor yang mendeteksi atau mengenali stimulus berupa cahaya. Mata mamalia, khususnya manusia, ini berbentuk sferikal atau bulat agak lonjong, ya. Jadi di sini sferikal, dia bulat agak lonjong. Ini diameternya 2,5 cm. Jadi di sini sekitar 2,5 cm diameternya. Ini terletak di dalam rongga mata atau orbit dia pada tengkorak. Jadi pada tengkorak ini ya, letak mata kita ya. Ini mata terletak di dalam tengkorak ini. Struktur di luar bola mata ini ada alis ya. Ada alis, kemudian ada bulu mata, ada kelopak mata bagian atas, ada kelopak mata bagian bawah. Nah, selain itu ada juga terdapat di sini kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini terdapat di bawah kelopak mata bagian atas. Jadi ini kelenjar air matanya ya. Nih, terletak di bawah kelopak mata bagian atas. Kelenjar air mata disebut juga dengan kelenjar lakrimal yang berfungsi untuk menyekresi air mata. Selain kelenjar air mata, pada bagian mata juga terdapat saluran-saluran lakrimal atau saluran air mata ya. Bisa dilihat di sini gambarnya, ada juga di dua bagian di bawah kelopak mata bagian atas. Kemudian ini ya, saluran lakrimal superior, saluran lakrimal inferior, dan di sini kantung lakrimalis. Mata mamalia memiliki struktur yang kompleks, yaitu terdiri atas sejumlah besar sel reseptor cahaya dan warna serta struktur-struktur tambahan, misalnya lensa yang membantu kerja sel-sel reseptor. Mata juga memiliki bagian penting lainnya, yaitu ada sklera. Kemudian ada koroid, retina, ada banyak di sini ya, konjungtiva, otot siliaris, dan lain sebagainya. Sklera, koroid, dan retina ini merupakan 3 lapisan penyusun bola mata. Kita bahas satu persatu ya untuk bagian-bagian dari bola mata dan fungsinya masing-masing. Sklera merupakan lapisan pembungkus bola mata yang tersusun atas jaringan ikat yang sangat kuat. Warnanya putih, buram ya, dan tidak tembus cahaya. Fungsi utamanya untuk melindungi dan mempertahankan bentuk dari bola mata. Selanjutnya, koroid. Ini letaknya di belakang retina. Fungsinya untuk mencegah pantulan cahaya di bagian dalam bola mata dengan cara menyerap semua cahaya yang masuk ke mata. Nah, untuk koroid ini bisa dilihat ya. Kita perbesar di sini. Nah, pada bagian koroid ini ada di sini seperti urat-urat merah biru ya, kelihatan. Nah, itu merupakan kapiler darah yang memberi nutrisi dan oksigen ya, terutama untuk bagian retinanya nanti. Untuk retina, ini ya yang warna kuning. Retina ini merupakan lapisan terdalam penyusun bola mata. Tersusun dari sel-sel saraf, bisa dilihat di sini ya, ada sel-sel sarafnya, sel saraf optik, dan juga fotoreseptor. Jadi fotoreseptor itu sudah kita bahas di depan tadi ya, merupakan sel-sel yang peka atau sensitif terhadap cahaya. Sel-sel fotoreseptor pada retina ini terdiri atas ada sel batang dan sel kerucut. Bisa dilihat di sini ya,
Untuk sel batang, dikatakan sel batang karena dia bentuknya memang seperti batang. Kemudian dikatakan sel kerucut karena dia bentuk ujungnya dia memang seperti kerucut. Nah, sel batang ini peka terhadap rangsangan cahaya yang redup ya atau remang-remang. Sel batang ini mengandung pigmen rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan suatu protein. Rhodopsin akan terurai pada waktu terang dan akan terbentuk kembali pada waktu gelap. Sementara untuk sel kerucut ini peka terhadap rangsangan cahaya terang. Jadi sebaliknya ya, sel ini banyak mengandung iodopsin. Iodopsin ini merupakan senyawa retinin dan opsin. Sel kerucut ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sel kerucut yang peka terhadap warna biru, sel kerucut yang peka terhadap warna hijau, dan sel kerucut yang peka terhadap warna merah. Nah, apabila terjadi kerusakan pada salah satu sel kerucut tersebut, maka ini nanti akan menyebabkan buta warna sebagian ya, atau buta warna parsial namanya, yaitu buta warna biru, hijau, atau merah. Pada bagian depan sklera, ini terdapat kornea yang berfungsi untuk membelokkan atau membiaskan cahaya untuk membantu pemfokusan atau pemusatan cahaya ke retina. Kornea ini merupakan lapisan yang transparan sehingga memungkinkan cahaya masuk ke mata. Selanjutnya ada aqueous humor. Ini merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata. Ya, antara kornea dan lensa mata ini ada cairan namanya aqueous humor. Ini fungsinya untuk membantu mata menjaga bentuknya. Iris. Ini iris. Iris ini merupakan jaringan berbentuk cakram melingkar yang terdapat persis di depan lensa. Iris mengandung pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna mata ya. Iris juga berfungsi seperti diafragma, yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara mengatur bagian pupilnya. Pupilnya itu yang di tengahnya ini ya. Ini yang di tengahnya berwarna hitam. Pupil merupakan lubang yang berada di tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke mata. Besar kecilnya pupil ini tadi diatur oleh iris ya. Pada saat cahaya terang, pupil akan mengecil. Pada saat cahaya redup, pupil akan membesar. Nah, pupil kita ini akan terlihat hitam karena semua cahaya yang masuk ke mata diserap oleh pigmen melanin dalam koroid. Nah, selanjutnya ini lensa mata. Lensa mata merupakan struktur yang transparan, elastis, dan berbentuk bikonveks. Adanya lensa mata ini menyebabkan rongga mata terbagi menjadi 2, yaitu ruang di depan lensa mata. Nih ya, ada ruang di depan lensa mata, ini berisi cairan bening yang disebut dengan aqueous humor, dan ada di belakangnya ruang yang berisi bahan transparan, ini seperti jelly yang disebut dengan vitreous humor. Fungsi dari lensa mata ini adalah untuk menyesuaikan pemusatan atau pemfokusan cahaya dengan sifatnya yang dapat berubah. Bentuk dari lensa mata ini dapat berubah-ubah ya. Berubah-ubah dia. Ini tujuannya untuk menyesuaikan pemusatan atau pemfokusan cahaya. Nah, adanya lensa mata ini menyebabkan mata rongganya ini terbagi menjadi 2, yaitu di bagian depan dari lensa mata ini akan berisi cairan bening yang disebut dengan aqueous humor ya. Di sini ada cairan bening di depan lensa mata. Kemudian di ruang belakang lensa mata ini berisi bahan transparan seperti jelly yang disebut dengan vitreous humor. Untuk aqueous humor ini, aqueous humor fungsinya untuk mempertahankan bentuk ruang di depan lensa mata, sementara untuk vitreous humor ini fungsinya mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyokong lensa mata serta mempertahankan bentuk dari bola mata. Otot siliaris ini melekat pada lensa mata melalui sendi atau ligamen suspensor.
Kontraksi dan relaksasi otot-otot siliaris ini dapat mengatur cembung dan pipihnya lensa mata untuk menyesuaikan pemusatan atau pemfokusan cahaya. Nah, otot siliaris ini memproduksi aqueous humor. Untuk konjungtiva merupakan selaput mukosa yang tersusun atas epitel tipis yang membatasi bagian dalam kelopak mata dan bagian depan sklera. Konjungtiva ini menyusun epitel kornea. Fovea merupakan suatu bagian kecil pada bagian tengah dari retina ya, tersusun atas sel-sel kerucut. Fovea disebut juga pusat mata. Sebagian besar cahaya difokuskan di fovea. Fovea berfungsi memberikan ketajaman penglihatan yang tinggi. Selanjutnya ada bintik buta. Untuk bintik buta ini merupakan suatu bagian kecil dan ini letaknya pada retina juga. Tempat serabut-serabut saraf bertemu. Bisa dilihat di sini ya, tempat serabut saraf bertemu menjadi saraf optik. Di bagian inilah saraf optik akan meninggalkan mata. Untuk bintik buta ini tidak memiliki sel-sel batang dan tidak ada pula sel-sel kerucut, sehingga bintik buta tidak peka terhadap cahaya. Makanya disebut bintik buta ya, buta, tidak peka terhadap cahaya. Terakhir di sini ada saraf optik. Saraf optik ini merupakan sekumpulan serabut saraf sensoris yang meninggalkan bagian belakang retina. Ini menuju ke otak. Ya, jadi saraf ini akan membawa rangsangan dari retina menuju ke otak untuk diolah di otak. Melihat yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda akan ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil ini kemudian akan diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak ya, melalui impuls sensoris. Nih, melalui tadi sarafnya ya, saraf optik ini dibawa ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Kita lanjut pembahasan kita di alat indera berikutnya, yaitu ke indera peraba. Indera peraba ini adalah kulit ya. Kulit kita ini merupakan organ terbesar. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf sensoris sehingga kulit kita ini merupakan alat indera peraba yang dapat merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri atau tekanan. Nah, selain sebagai alat indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari luka dan infeksi, membuat tubuh kita ini tahan air dan mengatur suhu tubuh. Struktur kulit manusia terdiri atas lapisan epidermis di sebelah luar. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ada lapisan epidermis di sebelah luar dan lapisan dermis di sebelah dalam. Lapisan epidermis merupakan lapisan mati karena tidak memiliki pembuluh darah ataupun sel-sel saraf. Lapisan epidermis selalu mengelupas. Untuk lapisan epidermis ini tersusun atas beberapa lapisan lagi ya. Yang pertama di sini ada lapisan stratum corneum, kemudian lapisan stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Untuk stratum corneum ini merupakan lapisan tanduk. Sementara stratum lucidum ini lapisannya transparan ya. Untuk stratum granulosum ini berisi sedikit keratin dan menghasilkan pigmen hitam atau pigmen melanin. Pada bagian dermis kulit ini terdapat kelenjar minyak.
kemudian ada akar rambut, dan nanti ada kelenjar keringat ya. Untuk akar rambut ini memiliki hubungan dengan serabut saraf. Bisa dilihat di sini ada serabut-serabut saraf, ini berhubungan dengan si akar rambut. Selain dengan pembuluh saraf, akar rambut juga berhubungan dengan pembuluh darah serta otot penegak rambut. Di dalam lapisan dermis juga terdapat sebagian besar sel-sel reseptor yang sejajar dengan pembuluh darah dan kelenjar minyak. Ujung sel saraf sensoris atau reseptor yang terdapat di dalam kulit ini ada yang terbungkus kapsul, dinamakan dengan corpuscle. Sementara ujung sel saraf yang tidak terbungkus kapsul dinamakan dengan ujung-ujung saraf bebas. Nah, tiap ujung saraf sensoris ini mendeteksi rasa yang berbeda ya. Untuk reseptor sentuhan ini dinamakan dengan corpuscle Meissner. Bisa dilihat di mana di sini yang corpuscle Meissner ini untuk menerima rangsangan sentuhan ya. Ini letaknya di permukaan kulit, tetapi masih di dalam lapisan dermis. Kemudian ada corpuscle Pacini. Untuk corpuscle Pacini ini terletak agak dalam di lapisan dermis. Fungsinya untuk reseptor tekanan. Jadi dia menerima rangsangan tekanan. Corpus rupini ini untuk mendeteksi rasa panas. Ada corpuscle Krause ini untuk mendeteksi rasa dingin. Demikian juga dengan ujung saraf yang merupakan reseptor nyeri ya. Ini dia ujung saraf. Jadi dia tidak dibungkus kapsul ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.